Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Video kali ini kita akan coba bahas seperti biasa ya, bagaimana cara mengoptimalkan bisnis Anda dengan menggunakan fitur Accurate Online. Nah, di video kali ini fitur yang kita bahas adalah fitur widget, gitu kan. Nah, kenapa sih fitur widget ini sangat penting untuk Anda gunakan atau maksimalkan di Accurate Online ini gitu. Oke, sebelum kita ke detail videonya, buat teman-teman yang baru pertama kali lihat channel kami ya, Settle Consultant, jangan lupa di subscribe dan di like video-video kami biar teman-teman juga nggak ketinggalan kalau kita ada upload video-video baru di setiap minggunya. Oke, kita langsung ke videonya aja, gimana pentingnya fitur widget itu bagi database perusahaan Anda. Yang pertama, kita perlu mengenal dulu apa itu widget ya. Widget itu sebenarnya kayak bentuk tampilan kecil ya, yang menyertakan informasi di dalamnya ya, tampilan kecil yang menyertakan informasi di dalamnya agar kita aksesnya secara cepat. Misalnya contohnya widget stok gitu kan, jadi kita bisa lihat stok yang tersedia, atau widget penjualan, kita bisa lihat penjualan minggu ini misalnya gitu kan secara cepat. Jadi begitu masuk langsung kelihatan gitu loh. Jadi widget itu udah kita siapkan ya. Jadi tampilan-tampilan kecil yang merupakan informasi dasar yang memang kita butuhkan, itu adalah widget. Mengapa widget itu penting gitu ya? Karena dengan kita membuka database, widget itu akan langsung tersedia tanpa kita perlu ke modul laporan, terus buka laporan penjualan, filter ini itu gitu kan. Itu kan akan takes time gitu. Tapi dengan widget itu pertama kali kita buka, dia akan tampil di depan ya. Jadi ada di dashboard. Jadi kita bisa lihat dari situ, oh penjualan saya segini, oh piutang saya ada di sini gitu kan. Oh penjualan saya lah baru bisa segini gitu kan. Nah, dari widget itu bisa kelihatan dengan cepat. Lalu widget-widget apa sih yang memang tersedia di Accurate Online ya? Yang pertama ada widget pengelompokan tentang keuangan ya. Di situ ada widget seperti saldo kas, lalu ada piutang, hutang, dan juga laporan gross profitnya kita. Misalnya, oh saya mau lihat bulan ini berapa gitu kan. Itu terlihat dari widget di kategori keuangan tersebut. Lalu widget kategori penjualan. Nah, di situ kita bisa lihat data penjualan kita, baik itu harian, mingguan, atau bulanan, atau juga kita bisa lihat tren penjualan kita. Misalnya barang apa yang paling laku, customer apa yang paling banyak beli ke kita, itu kita bisa tampilkan di widget tersebut. Lalu kategori widget bagian pembelian ya. Di situ kita bisa lihat pertama udah pasti hutang ya, vendor ya. Kita ada hutang ke siapa saja gitu kan. Lalu status pembelian kita, seberapa banyak barang apa yang banyak kita beli, itu kita bisa lihat di widget dengan kategori di pembelian. Lalu widget di kategori inventory. Nah, dari situ kita bisa lihat misalnya data stok barang, lalu barang keluar masuk gitu, atau barang apa yang tersedia, atau barang apa yang perlu kita pesan ulang ya, mesti kita restock, mesti kita buatkan PO. Nah, di widget itu tersedia. Jadi sangat cepat sekali apabila kita butuh informasi tersebut. Lalu yang terakhir ada widget untuk kategori kinerja ya, kita kelompokin. Jadi di situ kita bisa lihat widget tentang target pencapaian penjualan gitu kan. Dari target yang sudah kita buat itu sudah achieve atau belum gitu loh. Kita bisa lihat itu dari widgetnya si Accurate Online. Lalu bagaimana sih cara menambahkan widget itu di Accurate Online? Nah, kalau teman-teman baru pertama pakai Accurate, pasti itu akan tampil dashboard utamanya, yang mana memang widgetnya sudah disiapkan oleh Accurate Online. Itu adalah widget basic atau widget defaultnya si Accurate gitu. Apabila teman-teman ingin menambahkan, itu nanti bisa diklik tambah widget di sana. Jadi ada dashboardnya. Dashboard pun kita bisa bikin beberapa ya. Jadi bisa ditambah dashboard, lalu di situ kita bisa klik tambah widget. Nah, ada di pojok kanan ya untuk klik tambah widgetnya itu gitu kan. Nah, nanti di sana akan tampil widget-widget yang memang sudah disediakan oleh si Accurate Online ya. Jadi setelah diklik, dipilih widget apa yang dibutuhkan gitu loh. Oh, saya butuh widget laporan penjualan misalnya, diklik, nanti akan masuk ke dashboard yang tadi, itu dashboard utama. Nah, setelah itu tinggal disesuaikan, baik itu posisinya, ukurannya, itu masih bisa disesuaikan lagi di Accurate Online untuk si widget tersebut ya. Jadi boleh coba dibongkar-bongkar widgetnya. Nah, kembali widget tersebut
tadi ya, selain setelah kita tambahkan, kita juga bisa menyesuaikan widget tersebut. Jadi bisa diedit. Maksudnya adalah kayak penjualan nih, saya mau lihat 5 hari terakhir atau seminggu terakhir, itu bisa kita sesuaikan widgetnya karena ada pengaturannya lagi gitu loh. Jadi dari situ tinggal disesuaikan tampilan atau grafiknya juga bisa disesuaikan dari widget tersebut ya. Lalu misalnya, Pak saya ada tambah widget tapi kedabelan, kayaknya udah pernah sebelumnya, bisa dihapus gak sih tampilannya? Itu bisa. Jadi widget yang sudah kita tambahkan pun bisa dihapus gitu loh. Dan kelebihannya lagi, apabila kita sudah tambah widget, kita bisa setting juga hak aksesnya. Jadi, oh widget ini saya buatkan untuk si A juga ikut lihat nih misalnya. Jadi itu bisa kita setting juga seperti itu untuk pengaturan widgetnya. Oke, contoh penggunaan widget itu yang sesuai dengan bagaimana cara kita mengoptimalisasi bisnis kita dengan fitur widget tersebut ya. Misalnya kita gunakan widget untuk keuangan kita, manajemen kas gitu kan. Nah di situ kita bisa lihat laporan arus kas kita, dana yang kita punya berapa, ready atau enggak untuk kita melakukan operasional misalnya 1 bulan ke depan. Itu kita bisa lihat dari widget tersebut gitu loh ya. Lalu di widget penjualan kita juga bisa lihat kayak barang apa yang paling laku. Kita bisa, oh barang ini cepet nih lakunya, berarti kita mesti cepat order juga ke vendor karena barang ini fast moving gitu loh. Itu kita bisa lihat dengan cepat informasinya dengan widget tersebut ya. Dan juga untuk pengelolaan stok ya, barang mana yang perlu dipesan ulang, yang udah mau habis gitu kan, kita dengan cepatnya bisa akses informasi tersebut dari widget yang memang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Lalu manfaat lainnya ada lagi di bagian evaluasi bisnis ya. Tadi kita lihat targetnya kita tercapai atau enggak gitu kan di bulan ini atau 7 hari ke belakang ya. Misalnya kita mau per minggu nih, mau update ya, disiapkan aja dashboardnya selama seminggu kita evaluasi tim, seminggu kita evaluasi tim. Nah dari situ akan lebih bisa kita mengoptimalkan bisnis kita karena data yang kita butuhkan itu sudah tersedia di Accurate Online. Untuk studi kasusnya yang pernah kita lakukan juga di klien ya, karena klien kami banyak bergerak juga di bidang retail untuk penggunaan Accurate Online-nya ya. Salah satu yang paling penting adalah widget stok ya, terutama gitu kan. Jadi dia cepat untuk reorder stok ya. Jadi dia juga pakai buffer stok, misalnya stok minimumnya udah 10. Jadi sebelum 10 udah muncul warning di dashboardnya, di widgetnya untuk dia segera pesan ulang gitu. Dan juga kontrol untuk jatuh tempo piutangnya. Jadi piutangnya sudah jatuh tempo, dia akan cepat, oh ini klien atau customer ini sudah jatuh tempo, jadi tolong cepat ditagih ya. Karena itu untuk memaksimalkan cash flow perusahaan tersebut ya. Karena uangnya pun pasti nanti akan digunakan lagi untuk kelancaran operasional bisnisnya perusahaan tersebut gitu. Lalu di klien kami juga yang menggunakan widget untuk case perusahaan manufaktur. Nah, ini juga sangat penting karena biasanya orang produksi itu butuh bahan baku ya. Nah, bedanya kan bahan baku itu kan tidak di order oleh customer ya, sehingga kita tidak tahu nih bahan baku apa yang sudah mau habis gitu kan, karena tidak ada orderannya gitu, karena yang request adalah orang produksi ke orang gudang gitu. Nah, apabila kita menggunakan stok minimum barang-barang bahan baku tadi dan kita bisa lihat itu di dashboard, itu memungkinkan kita untuk lebih cepat lagi ya. Misal barangnya udah sampai stok minimum nih, tolong segera dipesan ya. Apabila widget itu tidak kita aktifkan, maka informasi tersebut tuh kita nggak dapat gitu. Jadi pas orang produksi mau minta barang, bahannya habis nih gitu kan, loh kok bisa habis, emang nggak ada informasi apa-apa. Nah itu karena mereka tidak mengaktifkan widget reorder barang stok minimum tersebut. Untuk menggunakan widget tersebut, dari kami juga memberikan beberapa tips and triknya nih gitu kan. Nah yang pertama ya, udah pasti dahulukan informasi yang paling penting gitu loh kan. Dashboard itu tampilannya kecil-kecil ya gitu kan. Jadi di satu layar, yang paling atas tuh yang paling penting dulu gitu. Kita mau lihatnya bagian apa, misalnya buat kita yang paling penting adalah stok, ya udah report stok dulu di sana. Setelah stok apa, penjualan. Setelah penjualan apa, piutang. Jadi kita urutkan berdasarkan informasi yang menurut kita itu lebih penting lebih dahulu gitu kan. Gitu. Lalu dari kami gunakanlah grafik. Kalau grafik itu kan kita bisa lihat dengan tanpa lihat angka ya. Jadi kalau grafik kan kita bisa, ini penjualnya naik, kita bisa tahu tanpa lihat angkanya. Itu juga memudahkan kita gitu loh. Si customer ini grafiknya bagus nih, setiap bulan beli barang kita atau nominalnya lumayan tinggi gitu kan. Nah, kalaupun turun kita juga bisa lihat cepat dengan visual ya gitu kan. Ini turun, kenapa dia turun dari bulan sebelumnya pembeliannya gitu ya. Itu lebih memudahkan kita dalam mengakses si widget tersebut ya. Lalu sudah pasti setelah kita tambahkan untuk
kita selalu mengupdate widget itu secara berkala gitu kan. Apakah data-datanya ini sudah benar atau tidak ya. Sesuai lagi balikinnya ke inputan ya. Inputan tim misalnya harusnya itu termnya 30, dia inputnya 10 hari, sehingga report yang ada di widget tuh keliru. Harusnya belum jatuh tempo tapi dia sudah jatuh tempo gitu kan. Nah itu yang perlu diperhatikan kembali ya. Dan jangan lupa juga di widget itu kita bisa gunakan beberapa filter. Misalnya dari filter waktu, lalu filter produk. Misalnya kita lagi mau, khusus bulan ini kita lagi mau pantau penjualan barang A nih, ya dibuat aja widgetnya untuk penjualan barang A, itu bisa gitu kan. Jadi begitu buka accurate-nya langsung kelihatan, oh barang A nih bulan ini kejual segini. Itu lebih mudah lagi daripada kita repot-repot bikin report segala macam gitu. Itu salah satu tips dan trik dari kami untuk penggunaan widget. Kesimpulannya, fitur widget ini mungkin bagi beberapa orang tidak terlalu penting ya, karena misalnya orang itu ya levelingnya di sisi operator hanya input, tapi buat manajemen atau C-level ini akan sangat penting gitu, karena gunanya agar mereka mengambil keputusan dengan cepat gitu loh. Jadi kalau wah nih hutang kita sudah terlalu banyak, hutang kita terlalu banyak gitu kan, itu kita bisa langsung dapat informasinya di sana gitu kan. Tolong tagih customer ini, tolong bayar vendor ini gitu loh. Lalu arus kasnya seperti apa, itu akan sangat membantu dengan fitur widget ya. Memang data itu ada di laporan gitu, cuman kan kalau untuk buka laporan kita butuh waktu lagi, klik ini klik itu. Tapi kalau di widget, pertama kali kita buka Accurate Online itu sudah langsung otomatis muncul di dashboardnya kita. Oke, itulah pembahasan kita di video kali ini tentang penggunaan atau pemaksimalan fitur widget yang ada di Accurate Online ya. Buat teman-teman yang mau ada request video, Kak tolong dong bahas tentang fitur ini plus minusnya apa gitu kan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe video kami ya, agar apabila kami ada upload video baru teman-teman tidak tertinggal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.